Halo guys, kembali lagi bersama gue Rudy Hartono di channel Rudy Hart. Jadi pada video kali ini gue akan kasih tahu lo penyebab lo itu kurang produktif. Oke, jadi ini berdasarkan dari pengalaman pribadi gue ya. Dan seperti yang lo lihat itu di channel ini, gue gini deh, gue jelasin dulu dari awal tujuan gue bikin channel ini. Jadi tujuan gue bikin channel ini adalah untuk mengedukasi orang dan sekaligus menjadi konten kreator. Dan gue punya rencana seminggu itu gue harus upload sekali di channel ini, ya tepatnya di hari Minggu malam. Pokoknya di hari Minggu itu pas malamnya gue harus upload satu video. Jadi satu minggu satu video. Dan kalau kalian cek di 2 minggu kemarin itu gue bolong. Jadi sudah 2 minggu gue tidak upload video, dan pada minggu ini gue baru upload. Ini tandanya gue sangat tidak produktif. Dan berdasarkan pengalaman pribadi gue akan jelasin kenapa sih atau apa sih penyebab yang menyebabkan itu gue jadi bolong 2 minggu dan menjadi tidak produktif. Gue bikin video ini supaya gue bisa mengingat kembali dan supaya kesalahan ini tidak terulang lagi di diri gue. Sekaligus supaya semoga video ini itu bisa membuka pikiran kalian dan kalian tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang gue lakukan sekarang. Gue sudah coba pikirkan hal ini, kenapa sih gue bisa sampai bolong 2 minggu tidak upload video. Padahal kan gue sudah jadwalin ya, 1 minggu itu gue harus upload satu video, tapi masih aja bisa bolong 2 minggu. 2 minggu loh, bukan seminggu. Padahal untuk youtuber yang atau konten creator yang sudah sukses, dalam 2 minggu itu mereka sudah bisa upload sampai 10 video bahkan lebih. Dan sedangkan gue satu video aja gue nggak bisa gitu. Oleh karena itu gue mau memperbaiki kesalahan gue. Gimana sih caranya? Jadi untuk menemukan caranya gue harus tahu dulu apa penyebabnya dan apa masalahnya, baru kita cari solusi. Dan jadi penyebab gue menjadi tidak produktif dalam memproduksi video, yang paling pertama dan paling gue rasakan itu adalah gue tidak memprioritaskan untuk menjadi seorang content creator. Jadi maksudnya tidak memprioritaskan itu, misalkan gue punya jadwal hari Senin itu gue harus nulis skrip supaya besoknya itu gue punya bahan dan bisa langsung recording. Jadwal udah ada nih hari Senin jam 7 malam lah gitu kan, jadwal nulis skrip. Kemudian gue udah tahu bahwa di hari Senin itu gue punya jadwal harus nulis skrip. Kemudian kawan gue malah ngajak gue pergi nonton di bioskop itu misalkan kan. Nah, di posisi gue udah tahu gue harus nulis skrip, dan ketika kawan gue ngajak gue pergi nonton di bioskop, gue malah bilang oke deh, nanti malam kita nonton. Dan pada akhirnya gue tidak jadi nulis skrip, malah pergi nonton video. Nah, jadi kenapa sih gue malah memilih pergi nonton video daripada nulis skrip yang gue udah tahu itu di hari itu gue harus nulis? Ya karena gue tidak memprioritaskan hal tersebut. Gue tidak memprioritaskan kalau gue harus nulis skrip di hari itu. Gue mikirnya, besok kan masih bisa ya, soalnya kan masih lama, hari Minggu, jadi masih ada hari Selasa, masih ada hari Rabu. Tapi yang gue tidak sadar itu, kalau menunda pekerjaan itu adalah salah satu penyebab kita jadi tidak produktif. Jadi itu adalah salah satu penyebabnya yang sangat fatal yang gue lakukan, salah satu kesalahan. Dan gue sedang berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi buat kalian ya, tipsnya untuk menjadi produktif dari gue berdasarkan pengalaman pribadi gue yaitu
Kalian pertama, kalian harus bikin jadwal terlebih dahulu. Jadwalin hari ini kalian mau ngapain. Misalkan hari Senin, jadwalin jam 6 kalian mau ngapain, jam 7 kalian mau ngapain, jam 8, pokoknya kalian tulis, kemudian kasih checkbox di sampingnya. Kalau kalian sudah tulis dan kasih checkbox, usahakan di jadwal atau apa yang sudah kalian tulis itu harus kalian checklist semua, atau harus kalian laksanakan semuanya. Nggak boleh terlewat sedikit pun, kecuali kalau emang ada hal lain yang terlalu mendesak seperti hal pekerjaan, lembur dan lain sebagainya, itu ya itu nggak masalah. Tapi kalau kalian tinggalin jadwal kalian itu karena diajak pergi nongkrong, pergi ngopi sama kawan, itu nggak boleh. Sebisa mungkin kalian tolak ajakan dari teman kalian kalau kalian emang hari itu ada jadwal untuk melakukan sesuatu gitu. Kalau free ya nggak apa-apa. Nah, jadi sekarang gue lagi berusaha untuk memperbaiki habit buruk gue. Jadi gue lagi berusaha untuk memperbaiki, kalau gue punya jadwal hari itu ya gue harus laksanakan, baru kalau udah selesai baru gue boleh keluar dengan teman-teman gue. Dan gue lagi belajar untuk memperbaiki ini. Gue lagi di tahap untuk berusaha mengejar apa yang gue mau, dan gue lagi di tahap untuk tidak mau pergi lagi, tidak mau di zona nyaman lagi, gue harus bekerja gitu. Dan gue bakalan lihat sebulan ke depan gimana, apakah gue ada perkembangan atau tetap masih sama kayak kemarin-kemarin yang kalau diajak kemana-mana gue pergi meskipun gue tahu ada jadwal. Jadi gue akan lihat 1 bulan ke depan gimana perkembangan gue. Kalau misalkan gue bisa berkembang, berarti tips ini itu ya manjur gitu, bisa dibilang oke. Dan diri gue itu juga menjadi lebih baik dibandingkan yang kemarin-kemarin. Dan apa yang gue rencanakan ini semoga aja bisa tercapai, bisa berjalan dengan lancar.